Halo, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi dalam Bincang-Bincang Intent Talk Volume 2. Nah, sebelumnya minggu lalu kita sudah berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih cara untuk mencuri start masuk ke perguruan tinggi negeri bersama Kak Siva. Maka malam hari ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan tema yang berbeda tentunya dan pastinya tidak kalah menarik. Nah, tidak lupa malam hari ini kita juga akan kedatangan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Siapa dia? Nanti ya kita akan beritahu. Oh ya, sebelum kita memulai bincang-bincang kita malam hari ini, mungkin kita tunggu teman-teman yang lain join terlebih dahulu ya, agar berbagai informasi yang akan disampaikan oleh bintang tamu kita tidak sampai ketinggalan. Nah, buat teman-teman yang sudah join, saya ucapkan selamat malam, selamat Hari Kasih Sayang, karena bertepatan dengan tanggal 14 Februari ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bella. Saya akan menjadi host dalam Bincang-Bincang Intent Talk Volume 2 ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh bintang tamu kita. Pastinya kalian semua sudah tahu ya, karena di poster juga sudah tertera. Dia bernama Rachel. Dia salah satu alumni Inten tahun 2020 yang berhasil untuk menggapai mimpinya, yaitu masuk ke ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Mungkin langsung kita sambungkan saja dengan Kak Rachel sebentar. Halo Rachel, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik dan sehat dan lumayan happy lah ya ke depannya. Oke. Oke, mungkin bisa disapa dulu nih Cal, teman-teman yang udah join di live IG ini. Hai teman-teman semuanya. Namaku Rachel Selumita dan aku sekarang udah di Ilmu Ekonomi UI tahun 2020. Yeay. Yeah. Oke teman-teman, malam hari ini kita akan bincang-bincang bersama Rachel Selomita. Dia alumni Inten ya tahun 2020. Kita akan mengulik kisah Rachel, perjalanan Rachel menuju UI. Jadi tema kita malam hari ini adalah jalan terjal menuju Universitas Indonesia. Nah, berbicara terkait dengan jalan terjal nih Rachel, gimana nih kamu memaknai arti dari perjalanan nih? Ya, perjalanan itu hal yang hal yang penting lah ya buat kita lakuin karena kan kalau misalnya kita mau mencapai sebuah tujuan, kita pasti melakukan suatu perjalanan gitu loh. Dan dalam melakukan perjalanan tuh pasti ada yang di-prepare dan juga pasti ada tujuannya. Dan itu tuh sama-sama harus dipersiapkan dengan baik gitu loh. Dan harus berjalan dengan baik. Baik itu dari persiapannya, baik itu pas perjalanan sampai kita capai goals itu. Sama kayak misalnya kita mau pergi gitu kan. Kalau misalnya kita mau ke TP jalan-jalan gitu kan. Pasti kita nge-prepare dulu dong. Kira-kira pakai baju apa nih, terus ke TP mau beli apa gitu-gitu. Kalau udah tahu plannya mau ngapain di TP, kita pasti mengalami perjalanan gitu kan. Pasti kayak kita OTW naik apa gitu kan. Nah, dalam perjalanan itu pasti kita harus tahu dong, harus tahu gimana-gimananya. Misal, oh ya oke, aku perjalanan ini nggak boleh ngelanggar marka jalan, nanti ditilang atau gimana gitu. Biar kita tuh nyampe TP-nya itu bisa aman dan lancar. Sama kayak misalnya kita perjalanan mencapai tujuan gitu kan. Anggap aja kita lagi berjuang nih mencapai suatu tujuan gitu, PTN misalnya. Pasti kita adalah hal-hal yang perlu disiapin dan menurutku perjalanan itu penting banget gitu. Oke, sepertinya Rachel tuh prepare banget ya kalau berbicara terkait dengan perjalanan. Oke, Cel, lalu kenapa sih kamu tuh memilih UI sebagai garis akhir dari perjalananmu menuju UTBK tahun 2020 nih? Kenapa harus UI? Karena yang pertama
Universitas Indonesia kan. Dia tuh udah kayak uh, apa ya, bawa nama Indonesia gitu. Jadi ya pasti bagus gitu kan. Dan dia juga top 3 PTN paling bagus se-Indo. Terus waktu aku lihat-lihat ternyata fasilitasnya emang bagus gitu. Terus pastinya sebelum aku cari-cari goals itu pasti aku kayak stop gitu kan, kayak tentang apapun, misal mata kuliah atau juga biayanya. Nah, aku tuh awalnya tuh pengen ITB kan. Cuman karena ternyata setelah aku lihat lebih worth it untuk masuk ke UI, akhirnya aku pindah ke UI. Nah, banyak kan yang bilang gitu, kayak pinter dan juga uangmu itu harus gendut alias harus kaya. Padahal tuh nggak bener sama sekali guys. Aku punya UKT yang paling murah di antara PTN lainnya gitu, dan itu aku berani paling murah karena aku punya temen gitu kan yang lolos di UGM, lolos di ITB, itu kan di UI. Makanya aku milih, aku kan milih jurusan ilmu ekonomi. Nah, setelah aku cari-cari, ilmu ekonomi itu paling bagus di UI karena ekonomi UI itu bener-bener ngasilin alumni-alumni yang hebat. Seperti kayak kalian tahu Sri Mulyani itu lulusan IEUI, sekarang jadi menteri kan. Selain itu banyak banget gitu loh yang lulusan IEUI itu lah terus jadi pokoknya orang-orang keren dan orang hebat. Dan setelah aku masuk UI, aku benar-benar nggak menyesal gitu loh sama buat masuk ke sini karena emang orangnya hebat-hebat banget, lingkungannya bagus, fasilitasnya oke. Oke. Berarti kamu tuh milih UI itu nggak random gitu ya? Maksudnya, oh iya, awalnya aku pengen masuk ke kampus A, terus kamu searching-searching dulu buat mantepin tujuan kamu pas UTBK tahun 2020 gitu ya? Gini, Cel. Selama kamu nginten, kalau nggak salah tuh kamu kan dapet gelar Miss Nambang. Kenapa nih kamu dapet gelar Miss Nambang itu? Astaga, karena Kenapa bisa? uh, kalau mau kemana-mana, misalnya mau les, mau sekolah itu aku selalu nambang guys. Kalau kalau kalian belum ya, tambangan itu, misalnya kayak nambang tuh apa, aktivitas apa. Jadi tuh kayak menyeberangi sungai gitu loh. Jadi dulu tuh aku ke Inten tuh naik motor kan. Terus ya udah Mm-mm. dalam apa ya, untuk mencapai rute yang lebih efektif itu aku harus melewati sungai, naik perahu gitu guys. Jadi ya lumayan challenging ya kelihatannya, cuman itu kayak normal banget sumpah kalau sebagai rakyat Winyung itu normal banget kan. Terus juga apa namanya, itu kayak harganya 1.000-an gitu kan. Terus nah itu tuh banyak apa ya, rintangan sebenarnya. Tapi biasa aja sih, kayak misal kalau hujan gitu kan, kalau hujan tuh pasti takut untuk nambang karena takut tenggelam, padahal juga nggak akan tenggelam sih, cuman takut aja kan, masa harus mempertaruhkan nyawa demi les, kan tidak mungkin gitu. Jadi akhirnya pakai jalur yang biasa. Jadi ini tuh bukan karena daerah rumahku atau rumahku sendiri tuh daerah yang terpencil dan tidak terjangkau ya, bukan. Cuman aku mencari rute yang paling efektif. Kalau misalnya mau lewat jalan raya tuh bisa, kan kayak gitu, kayak terlalu jauh dan mager aja. Terus saya ya udah pakai jalur jalur sungai. Dan kan aku nambang di Inten tuh kayak bertiga gitu loh, sama Yona sama Alam. Nah jadi kita tuh sama-sama yang rumahnya jauh dari Intan Gayungan. Jadi ya udah kalau malam-malam di Intan kita pasti pulangnya bareng. Dan kalau misalnya kita pulangnya kemalaman gitu, tambangan kita tutup guys. Akhirnya kita harus lewat jalan dan itu capek. Jadi kita biasanya pulang diusahakan nggak lebih dari jam 10. Walaupun sering juga sih lewat jam 10, cuman kita kayak berusaha aja biar nggak muter jauh gitu. Itu guys. Nah, kalau kita tadi sudah mendengar kisahnya Kak Rachel, ternyata Kak Rachel itu tidak semudah itu ya untuk menggapai UI. Harus ada perjuangan yang dia lalui. Dia harus nambang supaya tidak telat nginten. Dan ternyata nambang itu butuh keberanian juga, terlebih kalau misalkan hujan. Oke, sebentar ya, Kak Rachelnya. Kalau mungkin teman-teman tuh ngira kalau kamu itu dulunya IPS, tapi kan ternyata kan kamu dulunya IPA nih.
Kenapa sih kamu tuh memutuskan untuk lintas jurusan? Dan itu hamin berapa UTBK kamu memutuskan untuk linjur nih? Kalau masalah linjur ya, yang pertama aku tuh linjur itu kira-kira bulan September atau Oktober gitu di Inten. Dan awalnya kenapa sih kok linjur gitu kan? Sebenarnya aku tuh udah tertarik sama ilmu IPS tuh sejak ini sih, kayak masuk SMP kelas 3 gitu. Aku udah pikir, oh mungkin aku emang interestnya di IPS gitu kan. Mungkin aku bakalan ambil IPS. Ternyata pas masuk SMA nggak boleh nih, nggak boleh linjur gitu kan. Udah nggak boleh linjur, udah aku masuk IPA. Terus pas masuk IPA, aku udah mikir kan, ya udah tak perjuangin aja IPA ini. Aku nyari jurusan yang kayak teknik industri atau agribisnis gitu-gitu kan. Dan setelah uh, dan setelah udah kan kayak lanjut gitu, ternyata nggak cocok aja di IPS, nggak cocok aja di IPA gitu loh. Lebih pengen kepo sama ilmiah IPS gitu kan. Soalnya kan tentang sejarah segala macam itu aku suka banget. Terus habis itu ya udah aku pastinya melewati banyak perdebatan dan apa namanya rintangan lah ya buat kayak memutuskan kalau misalnya aku mau linjur. Karena kan pasti anak-anak linjur sekarang pasti juga merasakan lah gimana kalian bisa yakinin orang tua kalian buat kamu ambil keputusan yang besar. Terus juga waktu apa namanya waktu itu aku juga sempat nyiapin opini-opini dan juga pendapatku gitu tentang kenapa sih aku linjur bla 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 gitu buat nge-counter pendapatnya orang tua gitu loh. Terus ya lumayan susah tapi ya karena ini buat jurusan itu kan sangat-sangat krusial gitu loh, kayak masalah yang bakalan sampai masa depan gitu, dan aku nggak mau salah jurusan. Akhirnya ya udahlah aku yakinin orang tuaku, dan aku juga konsul-konsul di Inten sama tentor-tentornya kayak gimana ya Mbak, ini gimana gitu kan. Terus tentornya pun kayak komunikatif juga dan ngasih saran. Terus aku akhirnya ya udah waktu itu sempat aku tuh masih sempat IPA loh di Inten tuh. Jadi aku masih jalanin TO pertama Inten tuh masih IPA. Tapi setelah TO aku udah mulai gila gitu kan, kayak aduh kan soal TO Inten lumayan challenging gitu kan. Jadi aku kayak waduh udahlah nggak cocok ini aku kalau di IPA. Kayak udahlah banting aja karena kayaknya bukan passionku di sini gitu. Ya udah akhirnya bulan ketiga aku di Inten aku langsung banding setir ke IPS. Nah masalah tidak akan ada ujungnya ya guys. Waktu masuk kelas IPS itu aku beberapa orang yang apa namanya nggak nggak tahu apa-apa sama sekali tentang IPS kayak bener nol banget. Terus jadinya aku ya apa ya kayak harus gitu loh sama anak-anak IPS yang udah emang belajar 3. Jadi aku motivasi awalku di situ gitu loh. Gimana caranya aku tuh bisa uh, apa namanya ngobrol sama anak IPS tuh bisa nyambung gitu loh. Dan aku nggak terlalu banyak tanya-tanya karena aku tuh nggak tahu gitu. Jadi aku oke. Udah ya Mbak. Aku bener usaha banget untuk apa ya? Untuk nyusul temen-temenku yang IPS. Terus ya udah deh aku kayak rajinin aja gitu. Dan juga berdoa guys. Meminta pertolongan yang di atas kayak kira-kira keputusan ini tuh bener nggak ya, terus kira-kira aku linjur ini tepat nggak ya gitu. Buat ini ya, buat bangin IPA sama IPS ku ya, yang pertama pastinya Iya. harus disiplin sama waktu. Kalian harus pintar-pintar manajemen waktu. Dan dari awal aku masuk IPS, dari awal aku linjur, aku selalu kayak mikir gitu kan, sekali bahasa ya udah bahasa sekalian, alias ya kalau misalnya kamu ambil IPS ya udah ya, kalau aku bilang sih kayak tinggalin IPA tapi nggak gimana ya, tetap ke handle gitu loh. Jadi kayak porsi belajarnya itu pasti banyakin yang IPS. Terus tapi juga dalam waktu yang sama kamu nggak boleh keteteran sama IPA gitu loh. Jadi ya waktu di IPA itu di sekolah ya, maksudku kayak ya kamu pokoknya jangan buat masalah di sekolah. Terus kamu juga apa namanya
ngerjain tugasnya gitu-gitu. Dan itu tuh udah cukup kok buat kamu buat nilai yang bagus dan juga UAS UTS diperhatiin gitu kan. Nah dulu itu aku karena porsi belajarku kebanyakan IPS. Nah, untungnya ini Inten ini bantu gitu loh buat anak-anak linjur kayak kita. Jadi, kalau kalian mikir di Inten itu, misal kalau misalnya kita mau apa namanya? Ke IPS terus IPA-nya kita nggak direken sama mereka, itu salah pol karena mereka tetap merhatiin gitu loh. Misal kalau misalnya hari-hari bukan jadwal belajar IPS, itu aku biasanya minta tambahan gitu loh. Bahkan diajak sama tentornya buat join tambahan IPA gitu. Misal aku lagi longgar gitu kan, pasti ada deh pokoknya tentor IPA, misal kayak kimia gitu. Aku paling sering tambahan kimia. Itu pasti kayak diajak, ayo dek, ini ada tambahan materi stoikiometri atau apa gitu. Terus aku kayak, oh ya ya udah gitu. Dan aku dulu tuh ini sih nggak malu gitu loh buat misal sekelas ya, dalam sekelas itu aku doang yang anak IPS dan juga anak kelas 12, bahkan yang lainnya itu alumni, aku tuh gak malu karena ya menurutku kita les kan, kita les pasti pengen fasilitas yang terbaik dan ya pengen memanfaatkan itu. Jadi ya menurutku kalian bisa memanage waktu kalian dan juga memanage apa yang kalian punya gitu loh. Misal oh, ada buku nih, ya udah kamu manfaatkan itu. Terus oh ya ada aku les nih, ya udah kamu harus manfaatkan segala fasilitasnya gitu sih, Mbak. Oke. Terus kalau selama kamu linjur ini nih, Cel, gimana dengan nilai-nilaimu di sekolah? Apakah kamu benar-benar melepas IPA-nya itu dan akhirnya nilainya itu turun, atau tetap bisa dipertahankan nilai IPA-mu itu di sekolah? Kalau nilai sendiri sih kayaknya kalau menurutku sih bisa dipertahankan ya. Maksud kayak nggak jelek banget, maksudnya kayak ya udah standar dan nggak turun nggak apa gitu loh. Ya biasa aja dan nggak yang super bagus gitu karena kan emang fokusku bukan di IPA kan. Nah, waktu itu kayak menurutku itu kalian nggak jangan gitu loh, kayak misal ya udah aku linjur gitu kan. Terus kayak nggak ngereken IPA-mu dan jadinya nilaimu jelek itu jangan banget karena kan kita sekolah gitu kan, sekolah kan untuk orang tua. Nah, orang tua kan pasti kayak pengen hasil yang terbaik gitu loh buat anak-anaknya gitu kan. At least kalian tuh nilainya emang nggak usah yang bagus tapi harus ke handle dan harus tetap di maksudnya kayak ya tetap ke handle lah intinya gitu. Jadi ya dan cara untuk handle itu ya harus pintar-pintar manajemen waktu dan ya itu tadi misal apalagi sekarang kan udah ini kan kayak sering-sering ujian praktek segala macam ujian USBN itu ya kalian karena kalian udah apa namanya memutuskan keputusan ini ya kan keputusan ini kan keputusan yang gede toh terus keputusan yang gede dan juga kalian tuh harus tanggung jawab gitu loh sama keputusanmu. Kalian kan pasti tahu kalau misalnya kalian tuh harus ngehandle dua-duanya IPA sama IPS. Nah, makanya itu kalian harus pinter-pinter apa namanya waktu dan juga harus rajin juga gitu sih Mbak. Iya, berarti nilainya tetap seimbang ya, keren banget. Berarti kamu tuh mengatur waktunya itu bisa benar-benar diatur 24 jam itu. Nah, tadi kalau nggak salah Rachel tuh bilang, kita tuh harus disiplin waktu. Sistem belajarnya Rachel gimana sih? Maksudnya dalam 24 jam itu, Rachel punya list nggak sih? Hari ini jam segini aku mau ngapain? Atau ya udahlah yang penting jalan sehari itu. Gimana nih kalau kamu? Kalau untuk aku sendiri aku tuh di ini sih list gitu loh. Misal aku tuh punya buku kecil aku kayak gini loh. Bentar ya. Kayak gini guys, kayak kecil gitu. Isinya itu aku tuh ngejurnal, bukan ngejurnal sih, cuman kayak nulis gitu loh apa yang harus aku lakuin hari ini, apa yang harus aku kerjain karena kan biar setiap hari itu ke target gitu loh aku mau ngapain dan pastinya kalau misalnya kalian semakin ada semakin ada kayak daftar hal yang harus kalian tuh semakin semangat dan nggak santai-santai gitu loh jadi nggak ada tuh hari yang tiba-tiba kayak aduh mau ngapain ya bingung terus kayak langsung Netflixan terus kalian main gitu jadi nggak ada yang kayak gitu tuh karena semuanya tuh kamu tulis di jurnalmu itu dan itu menurutku ngebantu banget pol-pol kayak aku pasti pasti kalian pernah nggak sih kayak ngejurnal terus kayak ngecentang tugas demi tugas yang kalian buat dan itu tuh kayak rasanya seneng aja gitu loh setiap tugas tuh kecentang itu rasa satisfyingnya itu kerasa gitu kan terus uh, menurutku itu perlu dicontoh ya kayak lebih ketata gitu loh dan kalau misalnya
kamu udah dapet PTN atau apapun, itu tuh kalian bisa kayak nostalgia sama memorimu dulu, kayak waduh aku dulu rajin ya, waduh dulu aku kayak gini ya. Jadi kayak kalau kamu di masa depan tuh lagi demot atau lagi ngapain, lagi males gitu, pasti kayak langsung semangat gitu, waduh dulu aku kayak gini loh, masa sekarang nggak kayak gitu gitu. Oke, kalau yang lainnya mungkin catatan kecil itu isinya Dear Diary. Tapi kalau Rachel isinya deadline ya. Hari ini harus ngapain, ngapain, ngapain gitu ya. Betul banget deh. Kalau sekarang masih gitu, Cal? Iya, diusahakan seperti itu. Walaupun semakin ini ya, maksudnya kayak kadang kan banyak hal yang di luar kendali, jadi nggak kecentang. Cuman aku berusaha buat tetap ngelis gitu sih, karena lebih enak nih tadi. Oke, kalau berbicara terkait dengan sistem pembelajaran nih, Cal. Kalau tahun lalu kamu kan tidak sepenuhnya online ya, sempat merasakan tatap muka. Gimana nih kamu move on dari sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka, akhirnya harus daring? Karena kan banyak banget anak-anak yang nggak bisa move on dari pembelajaran tatap muka itu. Tipsnya kamu gimana? Bener banget. Kalau aku sendiri dulu aku juga struggle ya, juga berjuang dengan hal itu, karena aku tipikal orang yang kalau belajar tuh harus ada lingkungan nyatanya gitu kan. Otomatis aku harus pinter-pinter adaptasi gitu loh. Karena dan juga aku tuh pernah baca kayak orang-orang mencapai tujuannya itu adalah orang-orang yang pintar beradaptasi, dan mau nggak mau aku harus kayak gitu kan. Nah ya udah, kayak aku bikin seakan-akan lingkunganku itu nyata gitu loh. Misal kan aku ada kelas inten gitu kan, dan itu kayak kita jadwalin tambahan lagi lewat Zoom, lewat Google Meeting. Terus juga kalian harus punya teman gitu loh, teman yang dimana kalian tuh chat setiap hari, dan itu tuh kayak tanya soal, terus kayak info-info tryout dan lain-lain. Karena itu tuh bikin kami tuh motivated gitu loh, stay motivated, dan juga belajar juga. Kalau misalnya gini, kalau misalnya temanmu ya kan, kamu punya temen nih, dia tuh tanya soal ke kamu gitu kan, kamu kan jadi ikut. Kalau misalnya kamu menjawab kan, otomatis kamu harus bangkit gitu kan, bangkit dari tempat tidur yang lagi rebahan itu, terus habis itu nggarap soal itu. Jadi kayak menurutku itu ngaruh banget gitu loh, di saat kamu males dan lagi rebahan, terus tiba-tiba kamu di chat sama temen yang kayak gitu, itu bakal ngebantu kamu buat belajar. Terus juga setiap lihat temenmu kan, otomatis kayak kalau misalnya dia ngirim soal kita, otomatis kan kita mikir tuh, oh anak ini belajar masa aku enggak gitu kan. Jadi kayak gimana ya, seakan-akan lingkungan fisik itu nyata di depanmu gitu. Berarti intinya selama ini Rachel tuh tidak hanya belajar dari guru aja, tapi Rachel juga berbagi ke teman-teman supaya materi yang sudah dikasih itu bisa dipahami dengan baik ya. Ya bener banget, karena kan selagi kita punya ilmunya, kita bisa ngajari orang, itu malah nambah ini loh, nambah pahala juga kan, buat kita juga bisa nambah ilmu gitu loh, ya kan. Kalau misalnya kalian ngajarin orang kan Betul banget. cep gitu loh ilmumu. Oke, oke, Cel. Terus gimana nih? Kalau kamu tuh belajar sama teman-teman kamu selama online ini, selama online kemarin maksudnya, itu pakai apa biasanya? Pakai, yang pertama pakai Zoom ya, pakai Google Meet gitu, biar diskusi bareng, sama lewat chat-chat gitu sih, jadi kayak enak gitu. Tapi paling enak sih lewat Google Meet gitu sih, soalnya kan kita kayak sekalian ngobrol, sekalian cerita-cerita, tapi sekalian belajar juga gitu mbak. Oke, Cel. Kalau tidak salah, sewaktu semester 2 itu di Inten ya, kan udah ada sesi diskusi juga ya. Menurut kamu gimana nih dengan adanya sesi diskusi itu untuk sistem pembelajaranmu, terutama buat anak-anak yang linjur gitu? Pastinya ngaruh banget lah ya, soalnya apalagi aku IPS tuh banyak, harus banyak diskusi gitu loh, biar nancep di otak. Misal kalau misalnya kalian ada apa namanya, beda, kalian tuh bisa seru gitu loh, bisa diskusi. Misal, oh aku B, oh iya kamu C, kenapa kok kamu B, kenapa kok aku C gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, pikiran kita tuh diasah di situ gitu loh. Terus gimana kita kayak menganalisis soal, gimana kita ngomong sama orang, itu bener kayak ngaruh banget ke pribadi kita gitu loh, kalau misalnya kita sering-sering diskusi juga, walaupun cuma soal ya. Dan bakal ngaruh juga buat belajar, karena
kalau kita diskusi kan pasti kita kayak ngeluarin pendapat kita dan kita juga dengar pendapat orang kan, dan itu tuh bener-bener nambah ilmumu banget gitu sih Mbak. Apalagi kalau misalnya ada tentor gitu kan, nanti di jalan tengah untuk memberitahu yang benar gitu kan, langsung kayak wah gitu, jadi kayak makin banyak ilmunya gitu yang diserap. Pernah nggak sih Rachel itu ngerasa insecure? Terlebih kan kamu kan dulunya bukan IPS kan ya. Pas diskusi itu kadang ngerasa insecure nggak sih dengan teman-teman yang lain yang emang latar belakangnya itu udah IPS? Nah pastilah, pasti insecure, kayak aduh, kayak rasanya aduh kok otakku kosong gitu kan, kok aku nggak tahu itu ya, kok mereka nggak tahu itu, aku nggak tahu ini ngomong apa sih, pasti tuh kayak ngerasa gitu. Nah maka dari itu gitu loh, dari situ aku berambisi dan rajin tuh dari situ, karena aku nggak mau pas diskusi, pas ketemu anak-anak IPS lain itu aku merasa tertinggal. Makanya mulai dari situ aku bener kayak rajin nyari-nyari materi gitu. Jadi kalau misalnya bahasnya tentang materi apa ya, materi ekonomi pendapatan nasional gitu kan, aku tuh berusaha buat belajar untuk sebelum kelas itu loh, jadi kayak pas pas apa namanya pas kelas itu jadi enak gitu loh, ngobrolnya tuh nyambung dan bisa efektif aja belajarnya gitu. Jadi ya harus belajar mandiri juga, dan itu benar-benar bantu banget gitu. Jadi insecure tuh jangan dijadiin penghambat, tapi dijadiin hal yang positif aja. Kayak kak, menurutku sih insecure itu apa ya, wajar dan harus ada malahan menurutku ya, karena kan kalau misalnya orang nggak insecure kan berarti merasa puas dengan dirinya kan, kayak merasa udah cukup, padahal kita hanya lapang kosong gitu loh. Jadi ya yang kan jangan banyak-banyak dan harus dialirkan ke yang positif gitu. Oke, berarti malu itu boleh, tapi jangan ya sudah diam. Tapi harus ada sesuatu Iya. yang kita lakukan supaya bangkit juga ya. Berbicara terkait dengan diskusi, kamu kan sekarang udah kuliah nih di UI. Gimana sih? Itu ngaruh banget nggak sih pengalaman kamu diskusi di Inten dengan sistem pembelajaran yang ada di UI itu? Yang pasti ngaruh sih, soalnya kita awalnya ya, kalau jujur aja aku dulu itu waktu SMA itu anak bandel yang nggak pernah belajar, kayak tiap kelas tidur gitu-gitu. Tapi sejak Inten itu jadi ke-build gitu loh, kayak sifat-sifat baru. Sumpah aku tuh bukan anak yang rajin gimana gitu kan, tapi gara-gara itu jadi rajin, jadi nyatet, jadi punya pendapat gitu loh. Jadi dan itu kayak apa, kebawa gitu sampai kuliah, karena kan kuliah ini kan ya apa-apa harus sendiri gitu kan, nggak ada les-lesan. Jadi ya kalian apa namanya harus rajin-rajin gitu, dan sifat dan intent itu kebawa sampai kuliah gitu untungnya gitu, dan ngebantu buat aku. Berarti awalnya kamu waktu SMA sebelum masuk ke Inten itu tuh males-males ya. Masuk Iya. Inten, akhirnya dapat lingkungan yang keren, akhirnya bisa rajin lagi. Oke, Bener. Cel, mungkin bisa cerita ini ke teman-teman yang lagi berjuang buat UTBK tahun 2021 ini. Gimana sih nuansa saat di ruang ujian itu gimana sih? Spoiler dikit dong. Yang pasti deg-degan pol gitu, nggak mungkin nggak deg-degan itu pastilah. Nanti kalau kalau kalian yang nonton ini ngerasain, pasti deg-degan tuh normal banget ya. Padahal aku dulu itu waktu Amin berapa UTBK itu aku sempet menolak rasa deg-degan itu gitu, karena kayak oh bisa lah bisa, tapi ternyata nggak bisa ditolak guys. Dan ya waktu UTBK super super ini sih, kayak harus bisa ngontrol deg-deganmu, dan kalau setelah UTBK kalian tuh harus ngelupain gitu loh soal-soal yang ada, kayak pokoknya jangan dibikin beban, udah itu tuh waktunya kamu itu berserah kepada yang di atas gitu. Jadi kayak ya udah habis UTBK ya udah gak usah dipikirin apapun gitu. Dan menurutku untuk melatih deg-degannya tersebut itu tuh wajib banget kalian tuh ikut-ikut tryout yang banyak gitu, bisa ngelatih gitu loh mentalmu, rasa deg-degan itu, rasa panik gitu kan. Dan
kemarin aku kan kayak sering-sering TO kan emang. Nah, itu ngebantu banget gitu loh waktu UTBK. Ya walaupun UTBK masih deg-degan karena itu wajar kan. Tapi mungkin kalau misalnya aku nggak ikut tryout banyak itu malah lebih deg-degan lagi gitu. Jadi menurutku tryout itu penting untuk diseriusin gitu loh, dan banyak tryout itu penting gitu loh. Gitu sih Mbak. Oke, Menurutku tryout Cel, itu penting terakhir banget. ya, Cel. Terakhir, Cel. Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lagi berjuang nih buat UTBK 2021. Terakhir. Oke. Oke. Kalian harus belajar pastinya, tapi belajar dengan ikhlas, dengan apa ya, kayak di enjoyin aja belajarnya. Pokoknya kalian tuh penting deh buat belajar dengan ikhlas, karena selanjutnya tuh kalian bakalan enak gitu loh belajarnya, bakalan suka, bakalan nikmat juga gitu kan. Terus terus juga harus konsisten dan banyak-banyak berdoa, dan apa ya, tenang aja. Maksudnya kayak aku juga pernah di posisi kalian, dan semua orang tuh pernah gitu loh ngikutin UTBK. Jadi ya kalau aku bisa pasti kalian bisa, kalau misalnya kalian tuh juga berusaha dan apa namanya, pasrah dan tabah gitu gitulah pokoknya. Gitu sih Mbak.